Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'i a'malis shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhas shaimuna was shaimat, mu'minun wal mu'minat, muslimun wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada zat yang pantas kita puja dan tidak ada zat yang pantas kita puji kecuali Allah dengan zatnya yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan dari sifatnya. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, penghulu kita, kekasih kita, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai pengikut yang setia sampai kembalinya kita menghadap kepada Allah di bawah naungan benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara alam yang Allah ciptakan, dan ini alam-alam adalah alam yang akan dilewati oleh setiap manusia. Alam ini akan dilewati oleh setiap makhluk yang memiliki nyawa. Bahwa kita memiliki keyakinan setelah kita berada di alam dunia ini, nanti ada lanjutan daripada alam-alam yang Allah sediakan untuk kita. Bahwa hidup kita sekarang ini adalah bukan akhir daripada kehidupan. Bahwa perjalanan kita tidak berakhir pada perjalanan kita di dunia ini. Nanti ada perjalanan lagi harus kita lanjutkan setelah kehidupan, yaitu kehidupan dunia, akan datang kehidupan yang lain, yaitu kehidupan akhir. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula, bahwasanya akhirat adalah sesuatu yang lebih utama daripada kehidupan yang sekarang kita jalani, yaitu kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang begitu kekal, kehidupan yang abadi, tidak ada batasan. Manakala kita ingin masuk kepada kehidupan kekal, kehidupan yang abadi, ternyata ada beberapa jalan yang harus kita lewati, ada beberapa jalan yang harus kita lalui. Tidak bisa semata-mata kita kembali kepada Allah, masuk kepada kehidupan akhirat tanpa melewati batas waktu yang telah Allah tetapkan, Allah tentukan, dan melalui jalan yang Allah tetapkan pun Allah tentukan. Apa itu jalan menuju ke sana? Yaitu yang namanya kematian. Mati adalah pintu ketika kita masuk kepada alam selanjutnya. Alam barzah adalah pintu di mana kita akan masuk kepada alam setelah alam dunia. Ketika adanya alam barzah, tentunya manusia harus melewati yang namanya al-maut, kematian, dan kematian ditandai dengan yang namanya berakhirnya ajal manusia. Ketetapan manusia cukup sampai situ, kau harus melanjutkan perjalanan di alam setelah dunia ini. Kalau sekarang di dalam kehidupan dunia kita masih bisa berjalan, masih bisa tertawa, masih bisa menghirup udara, masih bisa bergerak. Tapi nanti ketika kita masuk pada alam selanjutnya, yaitu alam kubur, di sana kita tidak bisa hidup seperti sekarang ini. Namun jaminan bagi orang-orang yang Allah katakan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, man kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ibtigha'a wajhallah haramallahu 'alan nar. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi hanya sebatas mencari keridhaan Allah, maka Allah akan mengharamkan dirinya daripada api neraka. Neraka yang dibayangkan, digambarkan oleh Allah adalah neraka nanti dalam kehidupan abadi dan kekal. Tapi ketika ada kehidupan yang masuk kepada kekekalan itu, ada kehidupan lain setelah dunia, yaitu alam kubur atau alam barzah. Di alam inilah menjadi tonggak kunci
di mana manusia akan menghadapi kehidupan yang akan datang. Gambaran kehidupanmu setelah nanti, setelah alam dunia atau alam kubur, yaitu kau ditentukan pada saat kau masuk di alam kubur. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah, bahwasanya kubur adalah tempat yang pertama dari tempat-tempatnya di akhirat nanti. Kubur itu merupakan tempat awal kita masuk kepada pintu akhirat. Kubur itu adalah sebuah tempat di mana tempat itu merupakan awal, titik awal di mana kita masuk kepada kehidupan yang lebih langgeng, kehidupan yang lebih abadi, yaitu akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Ketika kau di alam kubur, kau merasakan kenyamanan, ketenangan, keselamatan dengan ibadahmu kepada Allah. Ketika itu kau akan merasakan bagaimana lebih mudahnya kau menghadapi kehidupan setelah alam kubur, yaitu alam akhirat. Wa man lam yanju minhu. Tapi ketika engkau tidak selamat dari alam kubur, kau disiksa di situ. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salat. Ingat, di alam kubur kau akan ditanya tentang ibadahmu, terutama salat. Manakala salatmu baik, semua perbuatan akan baik. Salatmu buruk, perbuatan semuanya akan buruk. Ketika itu jadi patokan salatmu di alam kubur. Barang siapa yang tidak selamat karena ibadahmu kurang memenuhi syarat, ibadahmu tidak memenuhi apa yang Allah inginkan, Rasul menyampaikan, pama ba'dahu asyaddu minhu, maka kehidupan yang setelah itu ternyata lebih syadis, lebih dahsyat daripada siksa api neraka yang ada di dalam alam kubur. Ayo shaimun wa shaimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, ada beberapa perbuatan yang bisa memberikan pertolongan kita ketika kita ada dalam alam kubur. Ada beberapa perbuatan yang bisa menerangi kita ketika kita berada di alam kubur. Ada beberapa perbuatan yang bisa membantu kita ketika kita berada di alam kubur. Dan perbuatan ini harus kita persiapkan sebelum kita masuk pada liang kubur tersebut. Sab'atun tunawwirul qabra, 7 perkara, 7 perbuatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apabila itu yang benar itu datangnya dari Allah, sesuatu yang salah itu murni dari pribadi saya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah mencatat semua kebaikan pada hari ini dalam melaksanakan ibadah puasa, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, dan menjadikan bekal kita nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.